Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfian Aprianto, saya sendiri, Raras Widi Pangestu, Dini Septiani, Purnasari, dan Wanda Dwi Cahyani. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembina kami, Bapak Dr. Badawi Sarjana Hukum Magister Pendidikan, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang hakikat manusia. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Saya Alfian, saya akan membacakan materi pertama. A. Pengertian hakikat manusia. Mencari pengertian hakikat manusia merupakan tugas metafisika. Lebih spesifik lagi adalah tugas antropologi. Filsafat antropologi berupaya mengungkapkan konsep atau gagasan-gagasan yang sifatnya mendasar tentang manusia. Berupaya menemukan karakteristik yang secara prinsipil bukan gradual. Perbedaan antara manusia dengan makhluk lain. 1. Asal-usul keberadaan manusia. Yang mempertanyakan apakah keberadaan manusia di dunia ini hanya spesialisme, idealisme, dualisme, dan paham tentang roh. 3. Manusia sebagai makhluk individu. Kesadaran manusia akan dirinya merupakan perwujudan individualisme tentang Theo Hutchbers menyatakan manusia memiliki kesendirian dengan kata pribadi. 4. Manusia sebagai makhluk sosial. Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. 5. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Menurut Cassirer menegaskan bahwa manusia tidak menjadi manusia karena faktor di dalam dirinya seperti naluri dan akal, melainkan fungsi kehidupannya. 6. Manusia sebagai makhluk susila. Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki kesusilaan karena terdapat rasio praktis, yaitu memberikan perintah. 7. Manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keagamaan merupakan pengakuan atau keyakinan manusia terhadap suatu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Widi Pangestu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Apa sih pengertian pendidikan itu? Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidagogi, yang akar katanya pais, yang berarti anak, dan again yang artinya bimbingan. Jadi paidagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education berasal dari bahasa Yunani educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Definisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Langeveld adalah seorang ahli pendidikan bangsa Belanda yang pendidikannya berorientasi ke Eropa dan lebih menekankan kepada teori-teori ilmu. Menurut ahli ini, pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak cukup dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Kedua, John Dewey, seorang ahli filsafat pendidikan Amerika. Pragmatisme
Tuhan dan sesama manusia. Audio Jungle. Menurutnya hidup itu adalah suatu proses yang selalu berubah, tidak satupun yang abadi. Audio Jungle. Ketiga adalah Derya Kara, tokoh pendidikan kita yang sudah almarhum, tetapi pandangannya masih Audio tetap aktual Jungle. pada masa sekarang dan bahkan pada masa yang akan datang. Rumusan pertama pokok pemikirannya adalah pemanusiaan, Audio Jungle. di mana pendidikan memanusiakan dan anak dididik memanusiakan diri. Jadi pendidikan berarti Audio pemanusiaan. Jungle. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, definisi yang dikemukakan oleh beliau Audio Jungle. adalah pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal ayah, ibu, dan anak, di mana terjadi pemanusiaan anak dengan mana dia berproses untuk akhirnya memanusiakan sendiri sebagai Audio Jungle. kawan. Yang keempat adalah bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebagai tokoh pendidikan nasional Indonesia, Audio Jungle. meletak dasar yang kuat pendidikan nasional yang berprogresif untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Audio Merumuskan Jungle. pengertian pendidikan. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya, budi pekerti, kekuatan diri, Audio Jungle. kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Dalam taman siswa, Audio tidak boleh Jungle. dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan Audio kehidupan Jungle. anak-anak yang kita didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 5 asas dalam pendidikan, yaitu yang Audio pertama, Jungle. asas kemerdekaan, memberikan kemerdekaan kepada anak didik, tetapi bukan kebebasan yang leluasa terbuka, melainkan Audio kebebasan Jungle. yang dituntun oleh kodrat alam, baik dalam kehidupan individu maupun sebagai masyarakat. Yang kedua adalah asas kodrat Audio alam. Jungle. Apa sih asas kodrat alam itu? Pada dasarnya manusia itu sebagai makhluk yang menjadi satu dengan alam, Audio Jungle. tidak dapat lepas dari aturan lain. Setiap orang diberikan keluasan, dibiarkan, dibimbing untuk berkembang secara Audio wajar Jungle. menurut kodratnya. Yang ketiga, asas kebudayaan, berakar dari kebudayaan bangsa, namun mengikuti kebudayaan luar yang telah maju sesuai dengan zaman. Kemajuan dunia terus diikuti, Audio namun Jungle. kebudayaan sendiri tidak dilupakan ya. Jadi kita tetap mencintai kebudayaan kita dong pastinya. Audio Jungle. Keempat, asas kebangsaan, membina kesatuan kebangsaan, perasaan satu dalam suka dan duka, perjuangan Audio bangsa Jungle. dengan tetap menghargai bangsa lain, menciptakan keserasian dengan bangsa lain. Yang terakhir, asas kemanusiaan, Audio Jungle. mendidik anak menjadi manusia yang manusiawi sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Tujuan pendidikan Audio itu apa Jungle. sih? Jadi, tujuan pendidikan itu adalah suatu faktor yang sangat penting dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau hendak dituju oleh pendidikan. Di samping itu, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan, Audio Jungle. meningkatkan mutu pendidikan serta menentukan ke arah mana peserta didik akan dibawa. Sekian yang Audio dapat saya Jungle. sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang memiliki kemampuan intelektual dan daya
nalar sehingga manusia mampu berpikir, berbuat, dan bertindak untuk membuat perubahan dengan maksud pengembangan sebagai manusia yang utuh. Pada dasarnya, ada dua pokok permasalahan tentang hakikat manusia. Pertama, tentang manusia atau hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Kedua, tentang sifat manusia dan karakteristik yang menjadi ciri khususnya serta hubungannya dengan fitrah manusia. Manusia makhluk hidup, yaitu makhluk yang memiliki jati diri dan memiliki ciri perbedaan. 4. Peran pendidikan bagi kehidupan manusia. Tanpa ilmu, manusia akan buta dalam segalanya. Ada banyak hal yang dapat diambil manfaatnya dari ilmu pengetahuan ini, diantaranya yaitu manfaat adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia dapat menemukan lampu, komputer, televisi, dan lain-lain. Ketika bukan lagi keutamaan, kasih dan keadilan yang ditanamkan dalam konsep pendidikan, melainkan mencari keuntungan materi dan kekuasaan atau adanya komersialisasi di dunia pendidikan. Ini akan menjadi sebab utama terjadinya praktik pendidikan diskriminatif. Seperti sebuah istilah guru tanpa tanda jasa, pendidikan tidak pernah menginginkan hal yang lebih selain dari keberhasilan anak didiknya. Keluarga merupakan wadah yang sangat penting dalam membentuk watak dan pribadi seorang individu. Lembaga pendidikan sekolah yang berfungsi juga membantu keluarga untuk mendidik anak-anak. D. Pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. 1. Pendidikan sebagai humanisasi. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah mengadakan dirinya mendekati manusia yang dalam filsafat disebut self-realization dalam pendidikan sehingga tercapai moralitas dalam pendidikan dan dapat menjadikan kita merasa nyaman dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita bertemu. 2. Pendidikan dan hak asasi manusia. Hak adalah milik manusia karena naturalnya. Namun karena natura ini adalah natura sosial, maka dengan apa yang dianggap sebagai hak diwajibkan mengaku hak orang lain, begitulah pernyataan dari John Locke. Sedangkan menurut Noah Webster, seorang pemikir besar Amerika, menyatakan pemerintah despotik akan membatasi pendidikan karena khawatir kekuasaannya lama-kelamaan berkurang. Hak asasi adalah hak yang dasar atau pokok. Satu, hak asasi sebagai dasar demokrasi pendidikan, sehingga pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara yang tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnasari. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pendidikan sebagai humanisasi. Sebagai manusia memiliki tujuan hidup, yaitu sebagai manusia yang idealis. Di sumber filsafat menyatakan bahwa manusia dapat direalisasikan secara total. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, manusia mampu berbuat baik, rasa, dan karya. Selain itu, sebagai ekspresinya, manusia sebagai manusia individualitas, sosialitas, kultural, religius, dan moralitas. Pendidikan memiliki 3 aspek, yaitu aspek psikomotorik, fikir, dan merasa. Selain
Audio Jungle. Ada juga potensi, yaitu potensi berpikir. Selain itu, manusia juga memiliki potensi yang lain seperti rohania, spiritual, akliah, pikiran, jasmania, tubuh, dan nasia, jiwa. Audio Jungle. Selain itu, manusia juga ada pun kewajiban pemerintah. Audio Jungle. Pasal 11 nomor 20 tahun 2000 yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Audio Jungle. menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan kesehatan di masyarakat. Yang kedua, pemerintah wajib memberikan Audio Jungle. pendidikan. Selanjutnya, pendidikan, martabat, dan manusia. Audio Terdapat Jungle. dua. Yang pertama adalah pendidikan sebagai humanisasi, yaitu upaya agar manusia dapat bermartabat. Yang kedua, pendidikan sebagai hak bagi setiap orang. Sekian. Audio Selain Jungle. itu, manusia juga memiliki potensi yang lain seperti rohania, spiritual, akliah, pikiran, Audio jasmania, Jungle. tubuh, dan nasia, jiwa. Selain itu, manusia juga Audio Jungle. dengan adanya pendidikan yang maju, bangsa Indonesia dapat menjadi negara yang maju dalam segi pendidikan. Audio Jungle. Karena dengan pendidikan yang maju, negara kita akan menjadi negara yang maju. Audio Jungle. Dengan bangga dalam kemampuannya dengan pendidikan, Indonesia dapat menambah wawasannya Audio dalam Jungle. teknologi. Selain itu, pendidikan sendiri tadi sebagai Audio Jungle. ilmu yang diimplementasikan untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Audio Jungle. Selain itu, ilmu adalah dapat kita dapatkan dari Audio Jungle. pendidikan di sekolah atau tingkat atas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dujahyani, salah satu Audio anggota Jungle. di mata kuliah Landasan Kependidikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan dan hak asasi manusia. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, baik dalam bentuk formal maupun informal. Pendidikan dalam bentuk formal adalah pengajaran, Audio Jungle. yakni proses transfer pengetahuan atau usaha mengembangkan dan mengeluarkan potensi intelektualitas dari dalam diri manusia. Audio Akhir Jungle. dari tujuan pendidikan yakni melakukan proses humanisasi, memanusiakan manusia, yang berujung pada proses pembebasan. Pendidikan merupakan sarana untuk memproduksi kesadaran dalam mengembalikan kemanusiaan manusia, dan dalam kaitan ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran Audio kritis Jungle. sebagai persyaratan upaya untuk pembebasan. Jadi, yang dimaksud bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia adalah pendidikan Audio mengantarkan Jungle. peserta didik mampu menuju kematangan dan kedewasaan rohani dan jasmani, sehingga peserta didik dapat menjadi manusia Audio yang Jungle. benar-benar sempurna, baik dari aspek kecerdasan, emosional, spiritual, sikap, dan sebagainya. Pendidikan juga berarti personalisasi atau individualisasi, yakni agar manusia menjadi pribadi atau individu yang mantap, contohnya mampu hidup Audio bebas dan Jungle. bertanggung jawab serta berperan sebagai subjek. Pendidikan meliputi berbagai aspek, yaitu berkenaan dengan aspek-aspek intelektual, sosial, Audio Jungle. emosional, dan spiritual, atau berkenaan dengan nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pendidikan juga meliputi berbagai kegiatan, contohnya pengajaran, bimbingan, pelatihan, dan berbagai kegiatan lainnya yang bersikap positif.
fitrah sosial. Maka dengan apa yang saya anggap sebagai hak saya juga diwajibkan mengakui adanya orang lain. Adapun hak asasi adalah hak yang dasar atau pokok. Hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut karena ini adalah karunia Tuhan. Hak asasi sebagai dasar demokrasi pendidikan, lahirnya Republik Modern pertama di Indonesia, yaitu di Amerika Serikat sekitar pada tahun 1776, belum disertai dengan perubahan dalam bidang pendidikan. Tanpa pendidikan, kemerdekaan menjadi tidak mungkin. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara tertuang pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan diatur dengan undang-undang. Dan yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-undang dalam pendidikan terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, yaitu pada ayat 1 pasal 4 dan ayat 1 pasal 5, serta di pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 9 dan pasal 11. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara telah dinyatakan sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 ketika PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945